ketika dibuka ada yang surat-suaranya digunting. Jadi enggak. Jadi misalnya dari surat suara presiden 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Dia memilih nomor 4, nomor 4-nya doang digunting, fotonya doang. Bolong gitu. Sisa yang lainnya nggak ada. Hah? Oh jadi dia masukin. Kan kalau kita buka lebar. Iya. Ini enggak, cuma segede kartu foto jadi calonnya cuma doang. aja gitu ya. Iya betul. Ini mungkin terjadi di TPS kali ya. Ada yang misalnya nyoblosnya sampai kayak dendam banget gitu ya. Bolong-bolong. Itu kan ada kayak gitu. Ya kalau di TPS kan ada yang mungkin ya, tapi kalau di pos mungkin ada juga yang coret-coret, dicoretin lah surat DPR-nya misalnya memaki-maki, tidak percaya atau apa gitu. Oke. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Kudos bersama saya Irfan Ihsan. Dan saya Dania Iman. Seperti biasa kita akan membahas cerita-cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, khususnya di Amerika Serikat ya. Betul, pengalaman uniknya, juga kisah-kisah inspiratifnya. Pokoknya apapun juga dari diaspora yang menarik untuk diceritakan. Atau juga kadang-kala juga bukan hanya diaspora, tapi juga ada orang Amerika yang tapi sangat erat hubungannya dengan Indonesia. Benar. Saking cintanya sama Indonesia sehingga juga seolah seperti kayak ngobrol sama orang Indonesia juga. Kadang-kadang ya. Iya, jadi pokoknya kita hadirkan ada di sini di Kudos. Seperti sekarang ada siapa? Nah, kali ini kita akan ketemu sama Maulana Abdul Aziz. Nah, ini sebenarnya ceritanya Maulana ini unik ya. Masih berhubungan sedikit dengan pemilu. Oh, oke. Ya, walaupun memang udah lewat, tapi ini banyak kisah-kisah yang sepertinya masih unik-unik yang bisa diceritain gitu ya. Iya, karena juga prosesnya sih masih berjalan terus kan. Ya, nah kenapa kita mau membahas mengenai itu? Mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Ya, di sini silakan Maulana. Halo Mbak Dania, Mas Irfan, saya Maulana Abdul Aziz. Biasa dipanggil Maul. Maul. Iya. Oke. Nah, Maulana ini jadi adalah seorang diaspora Indonesia. Yang nanti kita cerita juga ya mengenai profesinya apa di sini. Tapi yang menarik pada saat kemarin pesta rakyat pemilihan umum, nah Maul ini sebagai panitia, yaitu tepatnya sebagai ketua untuk Pos. Ya. KPPS Pos. KPPS Pos. Nah, apakah itu? Nah, jadi sebenarnya gini, kalau di luar negeri kita kasih sedikit gambaran nanti mungkin Maul bisa lebih jauh lagi ya. Jadi kalau di luar negeri itu pemilihan suara itu dua cara. Satu datang ke TPS, yang kedua surat suara dikirim melalui pos. Ya, melalui mail. Nah, Maul di sini sebagai ketuanya yang untuk urusan pos di Washington DC. Mungkin bisa cerita ya waktu itu gimana awalnya sampai Mungkin mau ralat dulu tadi Mas ya. Sebenarnya metodenya ada 3. Ada 3. Satu lagi dengan KSK, kotak suara keliling. Ya. Ya, yang mana itu di New York ada, di Houston ada. Tapi kalau di DC metodenya cuma 2. Pos dan TPS. Oh, di Washington DC emang nggak ada. Iya, Makanya. Oke, jadi ada 3 ya. Jadi ada yang 3. keliling. Cuman untuk PPLN Washington DC, untuk area DMV area itu cuma 2. Ada TPS dan pos. Nah ini kan pengen tahu ya pengalamannya. Karena kan kemarin sempat rame ya di sosial media ya. Wah jadi ketua KPPS gitu. Terus kan banyak banget tuh cerita. Bebannya wah gila deh, berat banget gitu ya. Iya, dan ada cerita-cerita menariknya juga. Nah ini salah satunya adalah Maul yang berasal dari Purwakarta, sekarang ada di Washington DC menjadi ketua KPPS. Wah, derajatnya tinggi banget ya. Bisa ceritain gak nih Maul? Nah, kemarin itu bisa sampai akhirnya jadi panitia pemilihan tuh gimana? Awalnya kita lihat ada informasi di PPLN, mereka melakukan rekrutmen terbuka untuk KPPS. Jadi kayaknya sebulanan lah proses rekrutmen itu dari awal pemberkasan dan sebagainya sampai akhirnya kita ngumpul. Lalu setelah kita kumpul, kita di briefing dan kita langsung dibagi 3 tim. Jadi 3 tim itu ada tim pos, tim TPS 1 dan TPS 2. Jadi kenapa kita ada 3 tim? Idealnya kan ada 2 ya sebenarnya. 1 pos, 1 TPS. Tapi TPS ini ada aturan per TPS tuh maksimal 500 DPT. Nah, sementara untuk DMV area kemarin tuh ada 1.200-an DPT. Kalau dijadiin 3 kan tanggung ya, 500, 500, 200. Akhirnya dijadiin 2 aja, jadi 600, 600. Jadi dari awal udah dibikin 3 tim. Lalu dari 3 tim itulah di tim masing-masing menentukan ketuanya. Sederhana itu sih sebenarnya. Tapi terpilih gitu. Tapi terpilih. Terus ada beban gak sih? Bebannya mungkin kita dilihat banyak orang ya. Pertama
kita ada Panwaslu, ada saksi, saksi dari berbagai partai, dari perwakilan paslon juga, terus dari masyarakat juga. Jadi lebih ke beban takut salah, karena kan si pemilu ini kompleks banget ya. Ibaratnya orang apa-apa tuh pasti diperhatiin. Sama yang menang disebut oke, sama yang kalah disebut curang. Jadi potensi itu yang bikin saya sih secara pribadi deg-degan gitu. Takut apa yang saya lakukan salah. Misalnya kalau post, takut saya salah kirim alamat, salah nulis, salah input data dan sebagainya. Kekhawatirannya teknis sih. Iya. Kemarin tuh berapa persen yang di Washington DC nih ya? Itu ada berapa persen yang melalui pos? Yang melalui pos itu dari total 1.700-an DPT, ada 473 yang memilih metode pos. Banyak ya? Banyak, lumayan. Nah, kalau tugasnya Maul sendiri waktu itu apa jadi? Dari pos yang pertama banget kita bikin list pemilih dan alamatnya. Orang yang memilih? Orang yang memilih yang dari awal daftar untuk metode pos. Oke. Lalu kemudian tahap berikutnya kita menyiapkan amplop surat suara yang berisi PPWP, Presiden, Wakil Presiden, kemudian DPR, kemudian amplopnya juga kita sediain 3. Jadi ada amplop DPR, amplop Presiden, sama amplop untuk dikirim balik. Oke. Dikirim balik ke kita, ke PPLN. Termasuk amplop yang gedenya ibaratnya ya. Iya betul, termasuk udah kita tempelin perangko, termasuk kita tempelin label alamat, termasuk kita juga awal-awal survei dulu ke USPS, kira-kira biaya kirim dari alamat KBRI ke alamat DPT terjauh berapa perangko. Itu yang perlu. Waktu itu sampai 2 kali kita simulasi lah. Kayak misalnya ini pendaftar terjauh nih ada di Virginia Beach, yang mana mungkin harus butuhnya $8 misalnya $8 atau berapa gitu. Tapi ada juga yang cuman $4. Akhirnya kita ambil keputusan semua pos pakai perangko terjauh. Oh gitu. Karena titik aman kan itu. Iya. Aman banget lah. Iya. Dan ini semua jadi dibiayai oleh KBRI gitu atau dari PPLN. Dari PPLN. Iya, dan KPU. untuk pemilu ya. Iya. Oke. Dari KPU. Nah, kan sebenarnya nih memang sih ya, jadi panitia pemilu kebayang sih tadi seperti bilang. Iya. Siapapun yang menang pendukungnya pasti merasa oke, tapi yang yang kalah itu pasti wah ini pasti ada kecurangan ya, ada. Iya, betul. Nah, gimana nih ngadepinnya nih? Sempat nggak ada protes-protes atau apa gitu? Sejauh ini sih protes nggak ada, tapi sebisa mungkin dari awal kita bikin sistem yang setransparan mungkin. Oke. Kayak misalnya kita membuka data, bukan data ya, apa istilahnya, proses ya, lebar-lebarnya. Kayak misalnya ketika amplop itu dikirim, kita laporkan ke saksi dan Panwaslu. Oke, kita hari ini kirim jumlahnya sekian. Lalu kemudian ketika amplop itu datang, memang bisa saja kita ketika amplop datang kita langsung buka dan masukkan ke kotak masing-masing, kotak Presiden, kotak DPR. Tapi takutnya kita ada dicurigai memasukkan surat tambahan, kita untuk membuka amplop pun mengundang semua saksi dan Panwaslu untuk menyaksikan. Jadi dari periode kirim, kalau nggak salah tanggal 9 Januari kita pertama kali ngirim amplop. Sampai ke penghitungan tanggal 15 kemarin Februari, kita melakukan 3 kali pembukaan surat suara di depan saksi, depan Panwaslu, yang mana sebenarnya itu tidak ada aturan dari sananya. Itu benar-benar inisiatif dari kita panitia, yaitu salah satu langkah untuk menghindari kecurigaan, menjadikan prosesnya setransparan mungkin dan sebagainya. Jadi setiap orang pasti tahu, oke, dari periode tanggal 9 sampai 26 Januari amplop yang balik misalnya ada 100, kita buka. Lalu kemudian dari tanggal 27 sampai tanggal 6 Februari ada yang datang lagi misalnya 100 lagi. Setransparan itu sih. Oke. Dan orang-orang juga waktu itu bisa ngelihat, apalagi pas pada saat lagi ngebuka kotak suaranya, orang bisa datang untuk melihat ya. Betul. Dan juga ditayangkan secara live. Iya betul. Iya. Dan waktu ngebuka surat-surat suara itu ya, ada ini nggak yang kayak hal-hal unik gitu yang terjadi, atau mungkin kok ini suaranya kayak gini gitu, gimana? Atau yang mungkin pas dibuka suaranya nggak ada, kali serak. Garing. Atau malah ada yang nulis nama, loh ini bukan Luber. Masih Luber nggak sih sekarang itunya slogannya? Ya nggak apa, ketahuan angkatan. Itu ada di amplop sih. Gitu. Di amplopnya kan kita kasih label, kayaknya pernah diliput kan sama VO juga. Di amplopnya ada tulisan bahwa untuk tidak mendokumentasikan proses memilih karena pemilu ini jujur, adil, rahasia dan sebagainya gitu. Itu ada di amplop. Tapi kalau keunikan mungkin ketika dibuka ada yang surat-suaranya digunting. Jadi enggak. Jadi misalnya
dari surat suara presiden 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Dia memilih nomor 4, nomor 4-nya doang digunting, fotonya doang. Bolong gitu. Sisa yang lainnya nggak ada. Hah? Oh jadi dia masuk. Kan kalau kita buka lebar. Ini enggak, cuma segede kartu foto jadi calonnya doang aja gitu ya. Iya betul. Itu maksudnya apa ya dia? Nggak tahu. Maksudnya mungkin mau milih yang itu gitu kali. Itu caranya salah. Iya. Cuman maksudnya takut kurang jelas. Biar amplopnya nggak tebel kali ya. Iya. Terus kalau kayak gitu tuh ini nggak legal nggak, jadinya resmi nggak itu? Enggak. Jadi waktu dibuka kan kita kesepakatan Panwaslu, saksi. Dan ada saksi dari masing-masing perwakilan. Iya betul. Kan. Memang ada aturan surat suara yang ketika dibuka itu nggak boleh rusak. Oke. Kalau misalnya dia rusak ya nggak sah. Dan digunting itu meskipun kelihatan dia milihnya nomor 4 gitu, tapi kan itu bagian dari surat suara yang rusak. Iya, gitu dianggap rusak aja pokoknya. Iya betul. Bisa, ya. Atau mungkin yang uniknya ini mungkin terjadi di TPS kali ya. Ada yang misalnya nyoblosnya sampai kayak dendam banget gitu ya, bolong-bolong. Itu kan ada kayak gitu. Ya kalau di TPS kan ada yang mungkin ya, tapi kalau di pos mungkin ada juga yang coret-coret. Dicoretin lah surat DPR-nya misalnya memaki-maki, tidak percaya atau apa gitu. Oke. Itu aja sih. Gitu ya? Ada nggak yang mungkin kalau di TPS gitu ya, dia ngebolong-bolong itu ada suara tapi itu dari salah satu gubuknya gitu ya. Itu sih ketahuan. Aduh itu ngeri banget. Ketahuan dendam. Gitu. Oh gitu. Terus tapi dari kemarin ya pas penghitungan itu jumlahnya bisa disebut gak mungkin kayak berapa persen yang dianggap tidak sah karena hal-hal seperti tadi? Iya. Dari TPS dan pos justru pos yang turnoutnya paling tinggi. Jadi kalau misalnya di pos di TPS misalnya DPT-nya ada 600, itu yang datang memilih tuh cuma setengahnya. 300-an. Tapi kalau kita di pos dari 473 yang balik lagi ke kita tuh ada 383. Oh gitu. Jadi lebih dari 60% ke atas lah dari pos ya. Iya. Tapi memang kalau kemarin juga berita di VOA itu ada kalau di Los Angeles itu kan katanya pemilih terbanyak ya. Justru pos. Pos semuanya yang paling banyak ya. Iya. Karena juga sih buat yang lagi dengerin juga sekarang gitu ya, di Indonesia kan nggak terbiasa dengan pengiriman melalui pos. Karena kalau di Amerika itu kan sebagai diaspora ini mereka juga kadang-kala karena namanya pekerjaannya atau mungkin sekolahnya itu yang jauh dari TPS, kan TPS-nya juga jarang, dikit gitu loh. Kayak misalnya untuk daerah Washington DC, Maryland, Virginia aja adanya di Wisma Indonesia yang ada di Washington DC. Sementara kalau rumahnya yang ada di mungkin tadi Virginia Beach itu kan 3 jam ya. Biasanya kita ke sana cuma liburan gitu. Iya. Tinggal di sana. Ini harus naik pesawat. Jadi mau nggak mau ya udah melalui melalui mail, melalui pos gitu ya. Sebenarnya mempermudah sih. Mempermudah. Udah gitu nggak perlu bayar perangko lagi, udah tinggal. Udah disediain, betul. Udah disediain. Iya ya. Waktu itu sempat begadang juga nggak akhirnya pas penghitungan? Begadang sih enggak ya. Cuman mungkin kayak misalnya kita kerja dari jam 6 pagi udah siap-siap, udah datang di lokasi, selesai jam 10. Jadi nggak begadang sampai dini hari, tapi ya kerjanya panjang aja. Panjang gitu. dan lumayan capek ya. Betul. Ada yang marah-marah nggak? Waktu TPS mungkin ada, tapi kalau pos sih saya nggak ngalamin ya. Oh iya. Karena kan pos nggak ketemu ya. Iya. Paling kemarin tukang posnya. Awas ya kalau nggak nyampe ya. Nah itu ada nggak tuh yang tiba-tiba nelpon, surat suara saya nyampe nggak gitu? Oh itu banyak. Oh gitu. Karena memang dari tanggal berapa ya? Dari 26 Januari kalau nggak salah itu sampai, kita kan dari awal sudah ngasih tahu sebisa mungkin harus sampai lagi ke kita sebelum 14 Februari. Berarti kan setiap orang harus bikin strategi sendiri-sendiri nih, kira-kira ngirim dari rumah harus tanggal berapa nih. Karena kan kita nggak tahu ya perjalanan pos nih berapa lama gitu. Jadi waktu itu kita berkali-kali kirim email dan SMS juga ke setiap pemilih pos untuk segera mengirim. Diingatkan. Diingatkan, betul. Itu berkali-kali kita lakukan. Terutama yang ke orang-orang yang memang lama banget nih, karena kan kita ada listnya nih, siapa yang kembali kita checklist. Oh gitu. Setiap ada surat tahu kita checklist. Jadi kan ketahuan nih siapa yang belum kembali. Iya. Nah yang belum kembali ini kita reminder. Wah bagus juga ya ada reminder kayak gitu, karena kan ya deg-degan juga kan kalau emang bener-bener gitu pengen milih, ngirim, ini nyampe nggak ya, lagi agak deg-degan juga gitu kadang-kadang kan. Banyak memang berharga. Banyak yang menghubungi kita cuma buat mastiin suratnya udah balik apa enggak. Itu banyak banget. Terus bilangnya apa? Ya nggak tahu, belum dibuka gitu ya. Setiap hari kan kita standby di KBRI dan setiap hari itu selalu ada pos yang datang. Oh, jadi emang udah ditandain. Jadi ya kita tadi dan kita kan bikin sheet online gitu ya. Kita checklist semua, jadi setiap panitia tuh
pasti tahu oke yang udah masuk nih per hari ini siapa. Kita kasih tanggal per hari ini Sabtu tanggal berapa misalnya. Yang masuk ke 8 orang namanya ini. Oke. Jadi gampang sih. Nah, ini pengen tahu ya, kan ini tadi kan banyak cerita-cerita mengenai ketua KPPS ya di Indonesia. Pengen tahu nih, menurut Maulana gitu ya, kalau di Washington DC di Amerika gitu ya, ketua KPPS ini apakah of course ini pekerjaan yang penting banget ya. Menurut Maulana sendiri gimana nih? Maksudnya apakah ini merupakan pekerjaan yang prestisius seperti yang dibilang orang-orang, atau memang ya udah ini pekerjaan di mana saya ingin mengabdi untuk negara gitu? Oke. Mungkin kalau buat saya, dulu saya pernah KPPS waktu saya di Kairo. Tapi sebagai jadi saya 3 kali pemilu nih, 14, 19 dan 24 nih di luar negeri semua. 14 dan 19 saya di Kairo. Waktu 19 tuh jadi KPPS juga. Nah, waktu di Kairo, veteran berarti. Iya, makanya dipilih. Waktu di Kairo itu karena kita mahasiswa, ngelihat kegiatan jadi anggota KPPS itu ya pekerjaan. Iya. Karena waktu itu kan di Kairo mahasiswa ada peluang buat kerja, dapat uang itu kan kesempatan yang prestis banget gitu. Prestis banget karena ya mahasiswa bisa kerja dibayar pakai dolar, lumayan kan, lumayan. Tapi kalau di sini kayaknya sih orang-orang di Amerika ngelihat KPPS ini lebih ke volunteering ya, bukan pekerjaan, dan mindset itu yang membedakan pekerjaan ini prestis apa enggak gitu. Karena kalau misalnya di Indonesia orang ngelihatnya sebagai ini pekerjaan ada uangnya, itu jadi sesuatu yang prestis. Tapi kalau kita di sini ngelihatnya ya udah ini volunteering aja, pengabdian. Ya udah jadi awal kita memang nggak ngeset ini ada duitnya, ini pekerjaan, tapi ya udah kita ngisi waktu aja. Mungkin kalau orang-orang yang mahasiswa atau yang anak-anak itu kan ngisi SSL gitu, atau biar sertifikat volunteer atau apa pengalaman dan sebagainya. Oke. Dan akhirnya berjalan dengan lancar ya di Washington DC, nggak ada drama yang gimana-gimana karena ya itu tadi udah diminimalisasi dari awal ya kan, semua dipantau dan saksi-saksi dari setiap perwakilan itu selalu ada memantau dan siapapun juga masyarakat Indonesia bisa melihat secara langsung, live, ada Instastory-nya. Karena saya juga berapa kali gitu. Udah sampai di mana nih ya angkanya ya? Lihat live gitu. Oke gitu, dan emang banyak di situ yang saksinya. Dah keluar lagi, masuk lagi lihat gitu, dan semua transparan. Iya, dan semuanya berjalan lancar karena memang ini prosesnya juga udah dimulai dari tahun lalu ya. Maksudnya pendataan. Iya, betul. Juga. Karena ingat banget nih waktu itu disuruh milih mau pos apa mau TPS, itu udah kayak lama banget sampai akhirnya mana ya suratnya, udah lupa gitu. Tapi terus udah gitu sekarang udah selesai, maksudnya selesai pemilunya. Untuk yang di Washington DC, tapi proses memang masih berjalan dan kita semua di mana-mana juga lagi pada nungguin sih. Iya. Oke. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Oke, nah tadi kita ngobrol sama Maulana mengenai pengalamannya sebagai panitia pemilihan umum, ya pemungutan suara di Washington DC area. Tapi ini ada apa sih, kan ada gambar-gambar ditaro dari tadi gitu, gambarnya itu yang tadi Maulana nih ke kantor kita ya, ke studio VOA ini bawa kayak gambar karya seni yang unik banget, yang isinya potongan-potongan. Gimana? Ini ngejelasin ini ukiran. Ukiran, sorry ya. Habis tadi bilangnya kadang kertas potong atau gimana? Iya, ukiran kertas ini. Saya juga bingung untuk menamai ini tuh apa ya gitu. Iya, mungkin bisa dilihat nanti di Instagramnya Maulana ya. Iya, boleh. Waktu saya awal belajar, ini saya belajar otodidak, bukan ada guru terus kita kursus atau mentoring. Ini otodidak. Ini awalnya gimana? Makanya karena saya otodidak, saya juga bingung untuk menamai ini tuh apa ya gitu. Apa cutting paper kah atau ukir atau apa gitu. Tapi pernah melihat ada yang membuat karya seperti ini?
online ya. Jadi waktu itu ya? di Jakarta, di Indonesia ada. Dan saya ngelihat itu, oh ini ternyata dia bisa nih kertas diukir, ada sketsa wajahnya dan sebagainya. Nah ini sebelum kita lebih jauh lagi nih, kalau yang lihat di video sih bisa tahu kan kita masuk. Tapi kalau yang dengerin audio doang, apa sih ini ngomongin apa sih gitu. Jadi ini kita sekarang ngomongin soal Maulananya nih ya. Di Amerika ini juga sebenarnya bisa dibilang juga sebagai seniman juga nih, seniman mengukir kertas kalau saya bilang sih. Iya. Karena dari selembar kertas ini pakai pisau cutter itu bisa membentuk sketsa wajah orang-orang. Gitu loh, dan ini detailnya tuh parah banget. Jadi kayak misalnya rambut gitu, itu kayak ibaratnya kayak kita ngeliat foto yang dilukis ya. Foto ada cahaya-cahaya yang mantul di rambut seorang ya kan. Nah, itu tuh diukir pakai kertas. Jadi kertas yang tadinya cuma selembar ini benar-benar jadi karya seni, menampilkan seperti kita ngeliat lukisan gitu. Tapi ini dari kertas. Ini ada Bu Retno, ada tadi ada Yuni Syara. Ini sepertinya sosok-sosok yang pernah datang ke Washington DC ya. Iya betul. Iya ini ada banyak. Ini sekali pengen tahu deh, ini seni mengukir kertas ya. Seni mengukir kertas. Mengukir kertas. Ini kalau misalnya biasanya memang hobi jadi ya sebenarnya. Hobi. Awalnya. Awalnya dari awal memang hobi. Jadi waktu saya kuliah di Kairo. Waktu itu ujian musim panas ya, ujian di kampus. Dan mumet banget lah untuk belajar ujian, apalagi ujian bahasa Arab semua kan. Iya, terus panas lagi. Nah, akhirnya waktu itu nyari pelarian lah. Dan waktu itu senior saya yang tinggal serumah, dia tuh suka bikin desain logo, flyer. Belajarlah saya ke dia untuk desain grafis. Untuk menggambar awalnya. Desain grafis secara umum sebenarnya, bikin poster, bikin logo dan sebagainya. Lalu dari aplikasi itu dia ngajarin saya bikin WPAP. Sketsa wajah yang warna-warni, pernah lihat nggak? Oh iya. Jadi kayak misal kuning, ya jadi kuning, kayak merah, ya bentuknya tapi sketsa wajah. Iya. Cuman ketika saya belajar itu gagal terus, nggak mirip-mirip tuh. Karena mungkin detailnya terlalu banyak ya. Kalau warna kan kayak mata aja tuh setiap fragmennya tuh beda warna. Sampai akhirnya saya kayaknya mau belajar sketsanya yang simple aja deh, nggak usah yang kayak WPAP detail gitu, tapi cukup kayak gini aja, misalnya garis matanya doang, hidungnya doang, mukanya doang deh, yang penting mirip gitu. Banget ya. Nah jadi dibilang doang. Itu awalnya begitu. Lalu akhirnya setelah saya bisa belajar bikin muka yang mirip, saya ngeliat lah di Pinterest, di YouTube, di mana. Ternyata kalau kertas dibolong-bolong tuh unik juga ya gitu. Ada juga awalnya kan kayak orang bikin origami atau bikin, kalau Chinese New Year kan suka ada tuh dekorasi-dekorasi yang dibolong-bolong gitulah, lampion-lampion. Saya tertarik bikin itu, terus kepikiran juga kalau misalnya wajah dikombin dengan pola, ternyata kayaknya ada nilai jualnya juga gitu. Jadi dari situlah saya mulai belajar, berkali-kali nyoba-nyoba sampai berhasil, dan berani saya jual waktu itu ke teman-teman sesama mahasiswa. Jadi waktu itu sambil kuliah ya udah saya jualan ini. Wow, jadi fotonya mereka gitu. Iya, dengan waktu itu populasinya kan orang Indo waktu itu 7.000 orang mahasiswa Indonesia di Kairo. Terus orang Malaysia aja waktu itu 12 ribuan. Jadi saya pikir kalau saya target orang Asia doang aja nih, orang Indo, orang Thailand, orang Malaysia sesama mahasiswa gitu. Pasarnya lumayan ya. Akhirnya saya bertahan hidup pada waktu itu dengan jualan gambar ini. Wow, satu gambar gini dijual berapa waktu itu? Waktu itu saya bikin cuma segede gini. Segede ukurannya apa berarti ya? Ukuran itu berapa 5 kali berapa ya? 7 inci ukuran kali ya? 20 x 25 cm. Oke. Waktu itu nggak pakai frame gini sih, langsung ke wajahnya. Langsung ke wajah. Saya jual mungkin kalau rupiah 200.000, 250.000. Satu. Dikali 7.000 orang. Biasanya musiman kan. Biasanya orang kalau yang nggak ketebak beli untuk kado ulang tahun. Ulang tahun kan bisa kapan aja kan banyak. Atau misalnya lagi pendekatan, modus-modus kan misalnya lumayan gitu. Terus kalau musim wisuda, kalau misalnya di kampus wisuda itu kan udah ketebak nih, misalnya tiap Oktober ada wisuda. Biasanya udah di September, ada di Agustus udah pada request. Gitu aja sih. Ada request yang aneh nggak? Yang paling aneh yang pernah digambar? Biasanya kalau gambar muka cewek sebenarnya. Oh gitu. Karena kalau cewek kan pengen pipinya lebih kurus. Ya ampun. Di cutter beneran yang ada. Pengen yang lebih mancung. Karena gitu ya? problemnya kan gambar ini hanya satu dimensi ya.
antara bolong atau enggak gitu. Satu garis aja, nggak kayak foto. Kalau foto kan ada shading, ada bayangan, ada Ini garis bolong. Oh, ngomong bolong berarti tahu namanya. Apa? SMKMWM. SMKM. Jadi ini adalah ini ya. Ini namanya teman-teman adalah SMKMWM. Apa SMK? Seni membolongi kertas menjadi wajah manusia. Coba diulangin lagi apa? SMKMWM. Coba. Seni membolongi kertas menjadi wajah manusia. Wih, oh ya. Ya udah itu perlu di trademark. Maulana mana? Maulana SMKMWM. Aduh. Itu susah banget. Wah, tapi ini emang keren banget sih. Semuanya bisa dilihat di Instagram ya. Ada Instagramnya nggak? Ya, Instagramnya apa nih, bisa Maulana? dibagi? Untuk ini semua saya simpen di Instagram Katermi. CUTTERMI. Oh, MI. Katermi. Dan ini juga tadi kan udah pernah bikin buat Yunisyara, terus ada NZ Storia, terus di Instagramnya juga ada Putri Aryani gitu ya. Nah, apa namanya? Dikasih ke orangnya langsung nggak? Ada yang dikasih langsung nggak? Beberapa yang tadi disebut dikasih langsung. Oh, dikasih langsung ya. Langsung ya. Justru yang pertama banget tuh dulu, kalau mau dibilang tokoh misalnya atau seleb, yang pertama banget tuh dulu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Oh, itu 2000 berapa itu ya. Jadi waktu itu ada kunjungan lah dia ke Kairo, terus saya kasih Gubernur Ahmad Heriawan. Terus yang kedua Ridwan Kamil. Itu juga ketemu langsung, dikasih juga. Lalu pernah juga Najwa Shihab, tapi nggak pernah dikasihin, cuman kirim video dan di like aja udah gitu. Cuman oke, thank you, oke gitu. Maksudnya online aja, chatting aja, tapi ngasihin langsung, ketemu langsung Belum sempat. Terus ya udah sisanya mungkin yang di sini-sini kali. Kalau di Purwakarta mungkin ya Bupati Purwakarta, Pak Jokowi wakil kemarin pas kesini sempet nggak? Wah belum tuh. Harusnya iya ya bikin ya. Waduh, seru banget ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Maulana mengenai pengalamannya menjadi seorang ini ya, Ketua KPPS pada saat pesta rakyat pemilihan umum. Terus juga tadi seni SMKMWM. Buat-buat ya kayaknya. Iya. Dan Maulana ini sendiri juga sebenarnya ini harusnya kita perkenalkan tadi di awal ya. Karena kasihkan langsung ngomong pemilu. Jadi Maulana ini sebenarnya di Amerika ini udah berapa lama, Maul? Dari Maret. Iya April lah, 29 Maret. Baru jadi ya, belum setahun ya. Ya 2023 ya. Bulan depan ya setahun. Dan aslinya dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Terus bisa ke Amerika karena ngelamar ke Kementerian Luar Negeri sebagai local staff, terus dapat penempatan di Amerika. Wah. Ini menarik juga sebenarnya sih ya ngomongin soal ini. Kira-kira sejam lagi. Nanti mungkin lain kesempatan kita ngomongin ya kesempatan itu tadi. Ternyata memang dibuka buat buat umum ya. Betul. Untuk bisa bekerja di kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Iya, tapi nggak bisa milih negaranya kan? Nggak bisa. Misterius. Tiba-tiba nanti. Memang tebak-tebakan banget itu. Tebak-tebakan, gambling lah ibaratnya, kayak kita nunggu-nunggu dapat negara apa ya, antara yang bagus banget, apa yang tantangannya berat gitu ya. Iya. Tapi kan udah pernah tinggal di Kairo di Amerika sekarang ya. Ada apa yang paling berkesan sejauh ini gitu? Apanya nih, sosialnya, masyarakatnya? Perbedaannya kali ya. Mungkin perbedaannya kalau di Kairo homogen ya masyarakatnya, hampir semuanya Muslim. Kemudian saya secara pribadi juga Muslim, hidup di yang komunitasnya Muslim juga. Komunitas Muslim. Iya, mirip betul. sama di Indonesia lah ya. Ya mirip-mirip lah dengan di Indonesia. Ketika kesini kan nih campur baur nih, tidak hanya soal agama ya, tapi ras juga, bahasa juga. Yang ibaratnya mungkin dulu saya pikirnya di Amerika semua orang bahasa Inggris kali ya gitu. Tapi ternyata ada juga orang Spanish nggak bisa bahasa Inggris, banyak. orang Chinese, orang Korea dan sebagainya. Jadi homogenitasnya beda. Kemudian kehidupan sehari-harinya juga ya tentu beda. Ya, jadi berjuangnya itu beda lagi juga gitu ya. Apalagi nanti pas lagi bulan Ramadan kan. Nah ini mantep banget. Ini benar-benar namanya bulan Ramadan. Kalau di Amerika itu kita benar-benar diri kita sendiri gitu. Karena kan kalau di negara mayoritas Muslim kita ada rasa aduh ntar ketahuan lagi nih gitu kan. Tapi kalau ini nggak benar-benar diri kita sendiri. Betul. Karena orang kan nggak peduli gitu kan. Benar. Waktu tahun lalu juga kan saya datang pas Ramadan. Oh gitu. Gimana tuh? Jadi ketika datang terus kita sehari-hari puasa, tapi pas keluar dari rumah, ini orang kok enak banget minum jus. Ada pasar, ada apa gitu. Itu aja sih, jadi kerasa banget ini ibadah tuh emang beneran personal. Berasa banget kan. Benar. Satu sih persamaannya memang sih ada dua lah persamaannya sama negara mayoritas Muslim ya. Kalau saya bilang ya, untuk berpuasa di Amerika itu kita mulai puasa pas lagi fajar dan buka puasa lagi maghrib.
Iya itu kesamaannya. Iya. Iya itu sama sih ya. Iya. Baru tahu saya. Baru tahu sekarang ya. Nah itu. Jadi gimana pun juga kita masih ada persamaan lah. Aduh. Oke Maul, terima kasih sekali nih atas waktunya. Yang pasti kudos ya dengan bantuan Maul juga sebagai Ketua KPPS Pemilu di Washington DC, khususnya yang melalui pos ini berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah. Amplopnya sampai ke tujuan, sampai diteror loh. Sudah ngirim belum Pak? Udah nyampe belum? Udah nyampe kan? Udah nyampe ya gitu ya. Jadi tapi semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tinggal nanti proses ini masih terus berjalan sampai nanti kita tunggu hasil akhir dari pemilihan umum di seluruh dunia ini ya sebenarnya ya, pemilihan umum Indonesia ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Maulana. Boleh menyampaikan sesuatu nggak? Oh boleh dong, boleh. Sebenarnya ini ada kejutannya. Oh ada kejutannya. Tapi nggak tahu mirip apa enggak ya? Ya ampun. Wah, itu ada saya juga. Sama Vivit ya? Neng Vivit. Ya ampun saya ganteng loh di sini. Thank you ya. Look. Mirip. Ya ampun, kok ini bisa banget sih? Saya nggak tahu mirip apa enggak ya. Tapi ini kita dijelasin dulu, ini kita dapat apa? Tadi tiba-tiba dapat apa? Oh iya, ini kalau yang lagi denger kan apa sih? Ya ini dapat SMKM WM. SMKM WM foto gambar aku loh. Iya. Ada tulisannya Dania. Ya ampun, tunggu. Ya ampun, ini kamu istri loh. Bisa sih? Ini ngerjainnya berapa lama? Tadi kita belum nanya kan? Oh iya, benar-benar. Satu lagi. Ini ngerjainnya berapa lama nih? Kalau dari proses gambar berapa ya? Mungkin kalau nonstop 5 jam, 6 jam kali ya. Wow. Karena aku inget banget, kita nih baru janjian mau ketemuan nih kayak minggu lalu gitu loh. Wah gila, tapi ini keren banget sih. Ini maaf ya buat yang kalau misalnya mau ini sekalian berarti kalau mau mesen aja ya, lihat Instagramnya, DM aja langsung Maulana. Tadi apa namanya? Katermi ya? Katermi. @katermi, CUTTR. Ini wow keren banget loh. Keren banget ini. Ya ampun, terima kasih banyak Maulana. Banget ya. Udah akhirnya foto saya ini ada di karya seni SMKM WM. Ya semoga nih karya-karyanya semakin dikenal dan semakin membuahkan karya yang lainnya. Mungkin nanti ke depannya kita tunggu ya. Ada karya-karya lainnya dari Maul ya. Oh kalau gitu SMKM WM BM. SMKM WM BM. Jadi apa tuh? BM-nya apa tuh? Seni membolongi kertas menjadi wajah manusia by Maulana. Wah. Nah. Udah dikasih brandnya. SMKM WMBM ya. Jadi panjang. Oke deh. Iya. Oke kalau begitu Maul terima kasih banget atas waktunya sekali lagi. Semoga kedepannya sukses selalu ya. Amin. Thank you. Ya terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi juga Maulana, dan buat semuanya juga sampai di sini dulu kudos kita kali ini bersama Irfan Ihsan dan saya Dania Iman, dan juga ada Maulana. Dan Ronan Zakaria pastinya di belakang kamera. Ya. Belakang banget tapi nggak kelihatan. Oke, bye. Bye.